Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie, dimanapun berada. Pada tema kita pada hari ini, saya ingin membedah dan menganalisis bagaimana topik dan ataupun tema debat online ya di TikTok, di Komal antara Gus Hasan dan Romel Abbas terkait nasab Alawi. Nah, dalam debat itu yang sebenarnya kalau kita bisa bicara adalah yang paling keras ya, yang paling keras itu bukan yang paling benar sebenarnya, yang paling frontal, yang paling tajam, yang paling menohok itu belum tentu yang benar. Dan yang paling percaya diri, merasa argumennya kuat, justru sebenarnya itu yang paling berbahaya kalau kita bisa analisis. Nah, satu pertanyaan sederhana mungkin yang bisa menjadi sebuah pertanyaan yang dimana cukup ya, saya rasa cukup untuk membuat seluruh struktur argumen itu runtuh. Dan ini sebenarnya bukan debat resmi, ini adalah diskusi ya, diskusi online tentang nasab. Dan ini adalah sebuah pertarungan antara hujah dan narasi. Nah, saya ingin membangun sebuah pemahaman kepada teman-teman semuanya dalam memahami konteks debat nasab antara Gus Hasan dan Romel Abbas. Kita nggak sedang melihat atau memahami siapa yang paling kuat argumennya, yang paling lantang, yang paling tepat menjawab. Nah, kita itu sudah menguji siapa yang punya dasar yang baik dalam berargumen dan siapa yang hanya bertahan di dalam sebuah retorika. Dan penting dipahami teman-teman, analisis ini tidak berbasis opini pribadi saya. Saya menggunakan 5 pendekatan analisis narasi berbasis yang pertama struktur argumentasi. Nah, struktur argumentasi ini apakah argumen itu punya premis, punya dalil dan kesimpulan yang valid. Kemudian kedua, itu konsistensi sebuah epistemik. Apakah standar yang dipakai antara Gus Hasan dan Romel Abbas itu konsisten atau berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketiga, validitas sumber dan otoritas. Ini yang paling penting untuk bisa kita pahami. Apakah rujukan referensi yang digunakan di masing-masing debaters ya antara Gus Hasan dengan Romel itu menggunakan rujukan yang relevan di dalam bidangnya masing-masing. Kalau keilmuan yang berbicara fikih ya harus relevan dengan fikih. Kalau misalkan keilmuan di bidang nasab ya harus relevan dengan nasab dan seterusnya. Kemudian keempat adalah respons terhadap pertanyaan kritis. Itu wajar respon sebuah pertanyaan kritis. Apakah argumen itu menjawab atau mampu menjawab sebuah substansi atau tidak, atau lebih terlihat untuk menghindari daripada suatu substansi. Dan yang kelima adalah stabilitas narasi. Apakah posisi tetap kokoh atau runtuh saat ditekan. Nah, metode ini bukan sebuah asumsi saja. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam wacana, dalam analisis wacana, kemudian debat akademik, dan pengujian sebuah argumentasi secara objektif. Dan di titik tertentu dalam debat antara Gus Hasan dengan Romel, kita akan melihat dan kita akan bisa melihat dengan jelas siapa yang lebih banyak menggunakan argumen yang berbasis dengan metodologi dan data. Nah, yang pertama, kita bicara argumen yang pertama. Ya, kita bisa melihat cuplikan yang akan saya tampilkan terkait hujah ataupun argumen yang pertama. Silakan. Dasarnya dari mana? Dasarnya itu nanya ke dia toh. Kalau emang nggak, kok lalu
Katanya tadi tuh udah Dasarnya kok membantah 3 nanya tahun sama lalu. dia itu Apa gimana? bantahan? Gini loh, Bantahanmu Mel. apa sih? Kalau kamu menggunakan pernyataan Bantahanmu orang, apa? berarti kamu Bantahanmu apa? tahu alasan orang itu berkata seperti itu apa? Jangan ketika Tidak orang dijelaskan, bertanya, "Loh, kamu kok tidak pakai dijelaskan. pertanyaan itu?" Kenapa? Yusuf Al-Nabhani saya tidak nggak menjelaskan tahu, alasannya tanya sama kenapa dia. itu. Itu salah gitu loh. Justru Loh, karena ya. kalau pernyataan itu nggak bisa dijelaskan landasannya, sumbernya, ya kan, maka tidak boleh digunakan pernyataan itu, gitu loh. Siapa yang bilang itu? Gimana sih? Kaidah dari mana itu? Loh, nggak jelas. Kaidah dari mana itu? Loh, Kaidah dari mana? Oke, kaidah dari mana begini? Oke, ya kan? Kan begini. Di Langsung dalam satset gitu sebuah lah. ini kan saya mau Kaidah dari ngomong, mana? Mel. Kamu Kaidah diam dari dulu, mana saya- pernyataan Al-Nabhani nggak bisa dipakai? Ya, pernyataan dari kitab Satu Muqaddimah apa? misalkan. Kok misal satu kaidah dari mana? Host, tolong ya di mute dulu host ya, biar saya bisa jawab dengan enak ya host. Ya. Kaidahnya Karena mana? orang ini Langsung ketakutan, satset gitu loh. host. Dari dulu Ini Anda itu ketakutan, kalau gitu loh. kalau bikin dalil itu muter-muter. Saya tanya apa jawab gitu loh. Oke, saya jawab ya. Kaidahnya Diam apa? ya. Satu, Ya, diam ya. satu. Kang Rumail ya, dijawab dulu Oke, sama diam ya. Kang Hasan. Monggo. Gini, dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab itu dikatakan, ya, setiap catatan ulama nasab, ya, itu belum tentu bisa kita benarkan adanya. Bagaimana kalimatnya? Fakullu ma yuktabu la falaisa kullu ma yuktabu sahihan. Tidak semua yang tercatat itu bisa kita anggap benar. Nah, kalau kita lihat argumen yang pertama, tidak semua pernyataan ulama itu bisa dijadikan sebuah dalil. Kalau kita bicara dari posisi Gus Hasan, isi argumennya kan jelas. Pernyataan ulama termasuk Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani tidak otomatis menjadi sebuah hujah. Nah, harus diketahui juga baik alasan, kemudian dasar, kemudian metodologinya apa, itu pun juga dijelaskan. Misal kutipan yang pernyataan tadi, kalau tidak tahu alasannya, ya maka itu bukan hujah. Jadi pembela Ba'alawi ini harus tahu ketika menggunakan sebuah hujah daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam mengisbat nasab Ba'alawi dengan menyebut bahwa nasabnya Ba'alawi itu yang paling sahih di antara para nasabnya Ahlul Bait. Itu dijelaskan hujah itu, ya. Nah, kemudian kita bicara ke Rumel Abbas. Serangan yang dilakukan oleh Rumel itu minta sebuah kaidah spesifik, ya, bahkan menuduh bahwa itu bikin kaidah sendiri. Nah, kalimat bikin kaidah sendiri itu adalah kalimat yang konsisten yang selalu digunakan selama 3 tahun 4 tahun ini dalam menjawab pertanyaan daripada pro tesis keimat. Bahkan kibin-kibin di sosial media pun juga sering sekali menggunakan kalimat bikin kaidah sendiri. Nah, kemudian kutipan terkait tentang mana dasar ataupun mana bukti kaidahnya. Nah, kalau kita bisa menganalisis ya kekuatan Gus Hasan secara metodologi ilmiah itu benar. Ini saya objektif ya. Jadi jangan dikaitkan juga dengan saya membela Gus Hasan terus kemudian saya posisikan untuk melemahkan Rumel Abbas. Itu tidak. Nanti kita akan bisa menganalisis dari seluruh topik gitu ya. Nah, dalam ilmu sebenarnya yang bisa kita pahami, tidak semua quote daripada ulama itu adalah sebuah dalil. Harus ada taklil ya, ataupun ada sebuah alasan. Nah, memang kita menyadari ada suatu kelemahan di dalam narasi ataupun penyampaian Gus Hasan. Awalnya tidak langsung menyebut kaidah, jadi terlihat tanda kutip itu muter-muter gitu ya. Nah, kemudian di sini saya menyebut kekuatan Rumel ya. Ya, kekuatan Rumel Abbas itu tepat menekan di titik lemah. Ya, itu sudah tepat menanyakan mana kaidahnya. Namun ada kelemahan fatal. Kelemahan fatalnya adalah tidak membantah substansinya, tidak membantah alasannya kenapa Ba'alawi ini di dalam buku
bukunya judulnya adalah Keabsahan Nasab Ba'lawi itu menggunakan referensi sumber rujukan daripada Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani. Ya, itu tidak menjawab ataupun tidak membantah substansi. Hanya di sini kelemahan yang penting saya garis bawahi adalah menyerang cara penyampaian. Nah, pola-pola ini yang sering kali dilakukan oleh seluruh pendukung Ba'lawi, menyerang cara penyampaiannya, berarti subjektif ke ke personalnya. Seandainya ada kesalahan mungkin daripada Gus Hasan ketika menyebut kaidah, harusnya kan dibetulkan, dibenarkan seperti apa supaya diskusi itu mengalir dengan baik. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dalam argumen pertama gitu ya, Gus Hasan secara metodologi itu lebih unggul ya ketimbang Romel Abbas. Justru Romel Abbas itu hanya kuat di retorika, namun lemah di isi. Nah, ketika bicara mana kaidahnya, itu kan situasi ketika Romel menyerang Gus Hasan. Nah, ini sebenarnya serangan bagus. Saya apresiasi dengan Romel Abbas menyerang Gus Hasan dengan cara yang bagus ya, menanyakan kaidahnya. Nah, ketika Gus Hasan berhasil menjawab dengan rujukan kitab, ya di situ ada rujukan kitab Al-Muqaddimah fi Ilmi Ansab, kemudian rujukan daripada Rasa fi Ilmi Ansab dengan halaman berapa, isinya apa, kemudian konsep ruk'ah, syarat usul. Nah, di sisi lain Romel tidak membantah isi jawaban. Jadi pertanyaannya tegas, pertanyaannya bagus, serangannya bagus, namun berhasil dijawab oleh Gus Hasan. Di sisi lain justru Romel tidak membantah isi jawaban, tapi pindah ke istilah tanda kutip itulah ngarang, itu ngawur, ya, tidak mau membongkar isi kitab yang sebenarnya seperti apa, ya. Nah, ini sebenarnya Romel gagal follow up sebuah substansi, beralih kepada sebuah retorika. Ini yang menjadi poin penting yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian argumen kedua adalah kaidah ruk'ah itu harus sesuai dengan usul. Berikut video yang bisa kita analisis gitu ya. Silakan. Oh, kitab usul. Usul ini apa? Usul ini berarti kalau kita bahas Ahmad bin Isa, berarti kitab-kitab yang membahas tentang Ahmad bin Isa yang sezaman dengan Ahmad bin Isa. Kalaupun tidak ditemukan kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa, maka yang mendekatinya. Nah, yang mendekati itu ya, itu ada 3 kitab, Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilah. Kalau memang kata Romel tidak hanya itu saja, maka tunjukkan kitab apa di abad ke-5 atau abad ke-4 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Selesai kan? Udah? Ya, sudah selesai. Udah belum? Simpel saya mah. Udah belum? Monggo ditanggapi Kang Romel. Itu tadi ngomong usul tadi pertama harus yang semasa atau mendekati, atau itu nggak bisa jadi usul. Usul itu nggak boleh pakai atau itu. Usul ya satu. Ngomong masalah kitab, dari dulu fikih itu kan surah wastifah tuh, masih kitab. Emang produksi kitab itu kapan itu? Sebodoh apa ada orang kok harus pakai catatan untuk nisbat nasab? Nah, pada argumen yang kedua ya, tadi saya sebut kaidah ruk'ah harus sesuai dengan usul kaidah, sesuai dengan usulnya. Nah, Gus Hasan itu secara struktur argumen bahwa ruk'ah itu sesuatu yang tertulis, yaitu di kitab. Kemudian tidak semua ruk'ah itu bisa dikatakan valid. Nah, syaratnya tidak boleh bertentangan dengan usul. Ya, ini sesuai dengan kaidah yang dimaksud tadi. Ini menyambung argumen yang pertama. Nah, definisi usul versi Gus Hasan, kitab nasab itu harus ada sezaman dengan Ahmad bin Isa, atau misalkan mendekati zamannya. Ini adalah kaidah ilmu nasab. Sebenarnya bisa kita bicarakan definisi dari makna kitab sezaman itu apa. Nah, bagaimana argumentasi Romel Abbas? Justru serangan utama yang dilakukan Romel itu adalah menyebut
usul kok kitab gitu ya. Kaidah dari mana? Itu ngarang. Nah, tiga susunan serangan itu yang menjadi serangan utama di dalam menanggapi yang disampaikan oleh Gus Hasan. Nah, analisisnya kalau kita bisa melihat struktur tadi kedua belah pihak, kekuatan Gus Hasan itu sebenarnya konsepnya adalah historical proximity, yaitu kedekatan sebuah sumber yang mendekati oleh tokoh yang disebut gitu ya. Nah, dalam ilmu sejarah dan nasab, sumber primer itu harus lebih besar atau lebih kuat daripada sumber sekunder. Nah, kelemahannya definisi usul itu sama dengan kitab sejaman, lebih terlalu disederhanakan, tidak dijelaskan literatur spesifiknya. Dan kekuatan Romel Abbas itulah menyerang definisi itu sudah tepat, meminta validasi epistemologi juga sudah bagus. Namun kelemahan besarnya adalah tidak menawarkan definisi tandingan, tidak dijelaskan kalau bukan kitab lalu apa standar nasabnya. Nah, kesimpulan dalam argumen kedua ini adalah imbang kalau saya lihat ya. Gus Hasan unggul di dalam konsep, Romel Abbas unggul di dalam kritik definisi. Tapi dua-duanya itu belum tuntas secara akademik. Sehingga kalau kita bicara titik runtuh di mana, justru Romel Abbas tidak memberikan definisi tandingan, tidak memberikan rujukan pembanding, hanya bilang aneh. Dan ini kalau kita diagnosis, kritik tanpa konstruksi yang bagus atau yang tepat, tidak punya framework sendiri. Jadi argumennya pun menjadi kosong. Nah, kemudian kita lihat untuk argumen yang ketiga ya. An-Nahbani itu bukan seorang ahli nasab, dan kita bisa lihat video yang bisa kita analisis gitu ya. Silakan. Kita kasih kesempatan dengan Romel dulu. Monggo. Nggak, saya mau makan dulu. Itu loh, lucu saya itu. Saya Aun nggak cuman batalin. ganggu Kalau makan jangan ya, itu nggak ada dalil, nggak ada data, host. Cuman ngomong aja dia tuh, host. Saya Dari punya dulu gimana begitu. toh? Saya punya dalil. Dulu Mau ikut begitu. debat berkali-kali kok. Debat offline sekalian. Gimana tuh? Mana debat, kamu nggak bisa jawab sampai sekarang 2 pertanyaan saya. Pertanyaan apa? Ngeles aja kamu. Dari mana Pertanyaan Al-Junadi itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, dari mana sumbernya? Oke. Satu, terus apa? Iya apa? Yang kedua Sebutkan. Jangan oke-oke Yang aja. Kamu kedua udah 3 apa? tahun Yang itu dua apa? oke terus gitu loh. Yang dua apa? Yang kedua, apa alasannya Ali As-Sakran itu mengatakan bahwasanya itu Abdullah yang tertulis dalam kitabnya Al-Junadi itu mentasghir namanya, kemudian mengikhtisar menjadi Ubaid, dan Ubaid itu dari mana sumbernya itu? Oke, ntar gue jawab ya, gue makan dulu ya. Oke. Nah, kan? Pokoknya 3 nanti tahun tolong seperti itu, ditagih, host. S3 mana kacau buktinya gitu, Syekh host, Aun namanya, host. membatalkan Nasabani Alawi. Itu Nanti S3 diminta ya. palsu itu, host, namanya, host. 3 tahun kayak begitu terus, host. Gimana tuh? Ada orang yang bilang Syekh Aun membatalkan Bani Alawi. Nanti minta tunjuk buktinya apa gitu ya. Oh Gus Hasan yang bohong ya. sudah Ya, ya. saya tunjukkan. Kita tunggu ya. Buktinya sudah lama, sudah saya tunjukkan buktinya, itu ada semua di video YouTube saya. Udah 3 Nggak ada. tahun nanya. Syekh Aun nggak batalin. nanya. Syekh Aun nggak batalin. Syekh Aun nggak Ya batalin. udah, kalau menurut kamu nggak batalin, kamu tunjukkan seperti apa nggak Loh, batalinnya itu. Anda yang membuat Tandanya, klaim kok malah Romel. orang lain yang justru menunjukkan itu gimana tuh? Sebentar, Romel. Ketika Anda di situ mengatakan Syekh Aun itu tidak membatalkan, tolong tunjukkan datamu Loh, atau pengertianmu. dia sendiri yang ngomong itu membatalkan, dia juga yang harusnya membatalkan. buktikan Syekh Aun batalin. Ya, Gimana kok orang lain yang diminta bukti? Itu. Gimana? Nah, dalam argumen yang ketiga ini gitu ya, yang terkait Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan ahli nasab. Argumen inti yang disampaikan oleh Gus Hasan itu adalah Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan nasabah atau ahli nasab, dan tidak bisa dijadikan sebuah isbat nasab. Dan beliau pun juga mengutip kitab Rasail Filmi Ansab halaman 104 yang menyatakan bahwa tidak bisa setiap hujah dijadikan bukti dari orang yang bukan ahli di bidang ilmu nasab. Dan itu mengutip kaidah-kaidah yang ada, perkataan orang yang bukan ahli nasab. Nah,
Di sini Romel Abbas tidak menjawab langsung poinnya, namun menyerang gaya debat, memutar ke topik. Nah, analisis kuat yang bisa kita lihat di dalam argumen Gus Hasan ini yang paling kuat saya rasa. Dalam disiplin keilmuan, otoritas keilmuan itu penting. Namun ada kelemahan kecil, tidak dibuktikan detail apakah An-Nabhani benar-benar bukan ahli nas atau bukan. Namun saya rasa itu Gus Hasan Asy'arif sudah memberikan di episode-episode sebelumnya selama 3-4 tahun ini. Dan lebih fatal, kelemahan fatal yang disampaikan Romel Abbas itu menghindari poin utama. Dalam debat akademik, itu artinya kalau menghindari poin utama itu sudah kalah. Jadi kalau kita bisa lihat dalam argumen Gus Hasan Asy'arif itu menang telak. Ditambah itu ada sebuah hujah ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nasab. Dan kemudian ada bantahan, ada tambahan data yang disampaikan Gus Hasan Asy'arif mengenai klaim ijma dan realitas sebuah sejarah. Dalam argumen itu, An-Nabhani kan bilang nih, ijma umat tentang nasab Ba'alawi. Ya, kemudian dibantah sama Gus Hasan bahwa ada tokoh seperti Syarif Aun Ar-Rafiq yang menolak atau yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, berarti ya ijma'nya gugur ataupun tidak ada ijma karena ada satu ulama pun yang menolak ataupun membatalkan nasab Ba'alawi. Berarti bukan seluruh ulama yang pada zamannya yang bisa disebut dengan ijma. Nah, Romel Abbas justru menyerang tidak ada bukti pembatalan. Mana kutipannya? Itu bohong atau dipelintir. Sebenarnya apa yang disampaikan Romel Abbas itu betul juga, karena menuduh beban pembuktian itu adalah yang menuduh. Kalau memang Gus Hasan itu menyampaikan ada yang membatalkan dari Syarif Aun Ar-Rafiq, ya harusnya itu bisa dibuktikan, betul nggak? Nah, namun ini adalah momen terpenting daripada Romel Abbas sebenarnya. Karena apa? Kalau saya analisis, kekuatan Gus Hasan itu logikanya kuat. Kalau satu saja yang beda, otomatis ijma itu gugur. Nah, kelemahannya bukti belum ditampilkan langsung, hanya klaim sebuah rujukan kitab. Tapi saya yakin bahwa di dalam kutipan kitab yang disampaikan ketika Syarif Aun Ar-Rafiq membatalkan nasab Ba'alawi itu ada. Nah, justru ini yang menjadi momen tepat untuk Romel Abbas itu memberikan bukti kalau Syarif Aun Ar-Rafiq tidak membatalkan. Ya, ini momen terpenting, namun tidak memberikan counter data. Ya, tidak memberikan sebuah counter data, padahal ini adalah momen terbaik. Kalau misalkan kata Gus Hasan itu Syarif Aun Ar-Rafiq membatalkan nasabnya Ba'alawi, kemudian dibantah sama Romel tidak ada yang membatalkan, maka kalau Romel itu bisa membuktikan teks tentang tidak ada yang pembatalan dari Syarif Aun Ar-Rafiq, maka itu selesai. Namun di sini justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Romel. Sehingga kalau saya analisis atau saya ambil kesimpulan, ini belum final, tergantung dengan bukti tekstual yang belum keluar baik dari Gus Hasan ataupun dari Romel Abbas. Karena kalau kita lihat momen ini seharusnya Romel Abbas memberikan bukti kalau tidak ada pembatalan dari Syarif Aun Ar-Rafiq terkait nasabnya Ba'alawi. Kalau kita bisa lihat logika ini, menganalisis logika ini, ya, maka kalau ada suatu momen celah bantahan yang bisa dimanfaatkan namun tidak digunakan, artinya bisa jadi Romel Abbas tidak punya atau terindikasi tidak punya juga hujah yang kuat ya dalam membantah argumennya Gus Hasan. Jadi kalau kita bicara masalah besar debat ini, ya tadi sayangnya itu di Komal ya, saling potong, tidak ada struktur argumen, kemudian
memframing dengan nggak ngerti, lucu gitu kan, ataupun aneh, ngarang dan seterusnya. Nah, kita ambil sekarang secara kesimpulan ya, yang bisa kita ambil secara ilmiah dan secara metodologi, Gus Hasan itu lebih unggul. Kenapa saya kata lebih unggul? Karena Gus Hasan membawa sebuah kaidah, punya struktur ya cara berpikir yang baik, fokus pada sebuah validitas dalil dan konsisten narasinya selama 3 tahun 4 tahun ini ya. Tapi secara debat publik, retorika yang dimiliki oleh Rommel itu cukup kuat karena agresif, kemudian menekan lawan, kemudian memanfaatkan celah. Namun satu-satunya celah yang bisa dimanfaatkan oleh Rommel Abbas ketika Gus Hasan memberikan argumen Syarif Rafiq membatalkan mazhabnya Ba'alawi, Rommel Abbas bilang tidak ada pembatalan, justru Rommel Abbas tidak memberikan bukti. Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya buktinya ada atau hanya memutarbalikkan situasi dan kondisi. Ya betul, memang beban pembuktian itu ada di Gus Hasan. Namun kalau misalkan ini mau selesai, mau clear, ya Rommel Abbas itu bisa memberikan buktinya. Kalau memberikan bukti itu ada, ya berarti selesai urusannya. Namun ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, inti daripada debat ini adalah satu, apakah klaim nasab itu bisa berdiri hanya dengan kutipan-kutipan ulama, atau hanya perkataan-perkataan ulama, atau harus dengan metodologi ilmiah yang ketat. Tentunya dari analisis yang saya sampaikan ini, teman-teman yang bisa menyimpulkan bagaimana kekuatan struktur argumen daripada Gus Hasan seperti apa yang telah kita bedah di masing-masing part-part bagian video tersebut, dan bagaimana hujah yang diberikan oleh Rommel Abbas dalam membantah argumennya Gus Hasan. Mudah-mudahan tercerahkan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan tentunya kesimpulan ada di tangan publik hari ini. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.